Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Spurs akan merasa sangat kecewa mereka kalah oleh gol menit-menit terakhir di Anfield. Rasa frustrasi pasukan Jose Mourinho semakin menjadi-jadi dengan peluang emas yang mereka lewatkan pada menit-menit injury time. Rangkaian laga kandang tidak terkalahkan Liverpool di Liga Inggris sekarang membentang menjadi 66 pertandingan. Steven Bergwijn membuang 2 peluang emas untuk mencetak gol saat berhadapan 1-1 dengan kiper Alisson Becker. Sementara itu striker Harry Kane juga entah bagaimana mengarahkan sundulannya ke tanah dan bola malah memantul tinggi ke atas mister. Dia memegangi kepalanya dengan rasa tidak percaya. Genoa adalah tim degradasi Serie A tetapi mereka mengejutkan Milan. Genoa unggul lebih dulu melalui gol Mattia Destro pada menit 47 sebelum dibalaskan oleh Davide Calabria selang beberapa saat kemudian, skor 1-1. Tetapi Destro kembali menjauhkan jarak Genoa dengan golnya pada menit ke-60. Rossoneri butuh sampai menit ke-83 untuk menyamakan skor 2-2 melalui Kalulu Kyathengwa. Skor 2-2 ini hanya memberi pasukan Stefano Pioli 1 poin, yang memberi mereka 1 poin saja selisih di atas rival sekotanya Inter. Nerazzurri berhasil meraih 3 poin yang membawa jarak mereka 1 poin saja di bawah musuh sekota AC Milan. Korban kekejaman Inter kali ini adalah Napoli. Momen yang paling menentukan dari pertandingan Inter versus Napoli terjadi pada menit 72 saat Lorenzo Insigne diusir wasit karena berteriak dan menyuarakan rasa frustrasinya pada wasit. Usai Napoli menderita hukuman penalti setelah kiper David Ospina menjatuhkan Matteo Darmian di dalam kotak penalti. Romelu Lukaku berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan Antonio Conte akan sangat senang dengan kemenangan tipis 1-0 ini yang membawa mereka menjadi penantang gelar hanya selisih 1 posisi dan 1 poin di bawah Rossoneri. Juventus bermain imbang untuk ke-6 kalinya di Liga Italia musim ini setelah ditahan imbang 1-1 oleh Atalanta pada Kamis dini hari 17 Desember. Ronaldo mendapatkan nilai terburuk dalam laga tersebut. Gol ajaib dari Federico Chiesa untuk Juventus pada babak pertama dibalas oleh Remo Freuler sesaat sebelum memasuki babak kedua. Sementara itu, eksekusi penalti Cristiano Ronaldo digagalkan oleh kiper Atalanta Pierluigi Golini. Kiper kedua tim, Wojciech Szczesny maupun Golini melakukan beberapa penyelamatan fantastis untuk mencegah banjir gol di Allianz Stadium. Sempat tertinggal lebih dulu oleh Real Sociedad, Barcelona membalas melalui 2 gol Jordi Alba dan Frenkie de Jong. Kemenangan ini bukan saja membuat pasukan Ronald Koeman meraih 3 poin pada Kamis dini hari 17 Desember, tapi juga membawa Blaugrana 2 posisi saja di bawah Real Madrid, meski selisihnya masih 6 poin. Barca terlihat mendominasi permainan dengan 54% penguasaan bola, tetapi tim tamu memberi perlawanan sepantasnya dengan shot on target kedua tim tidak berbeda jauh, 4/3 dan percobaan serangan yang meleset 7/3. Barcelona kini berada pada ranking 5, Real Madrid ranking 3. 2 posisi saja bedanya tetapi secara jarak masih terpisahkan 6 poin. Arsenal main 1-1 lawan Southampton dengan gol tim tamu dicetak oleh Theo Walcott yang pernah membela Arsenal pada periode 2006 sampai 2018. Pemain Inggris itu hanya butuh 18 menit untuk mencetak gol di Emirates Stadium guna meningkatkan beban pada bahu Mikel Arteta yang melihat timnya sudah menelan 7 kekalahan dari 13 pertandingan Liga Inggris. Tetapi The Gunners akhirnya membalas melalui Pierre-Emerick Aubameyang yang mengamankan 1 poin usai jeda. Usai pertandingan, Walcott mengklaim melihat para pemain Arsenal bertarung dengan rasa takut, entah ancaman apa yang diberikan oleh Mikel Arteta di kamar ganti. Walcott yang pernah membela panji-panji The Gunners selama 12 tahun mengaku bisa merasakan suasana gelisah pada skuad mantan klubnya itu.
Saya merasakan banyak ketakutan di Arsenal malam ini sejujurnya, katanya pada Amazon usai pertandingan. Alvaro Morata, pemain pinjaman dari Atletico Madrid, membuang satu peluang pada menit ke-11 pertandingan Juventus versus Atalanta. Saat itu bola assist yang dikirimkannya ke Cristiano Ronaldo dikembalikan kepadanya dan dia menendangnya dengan tumit yang melebar ke sisi gawang. Sesaat sebelumnya dia memperoleh kesempatan untuk mencetak gol atas namanya. Tinggal mencongkel bola ke atas kiper Pierluigi Golini. Tetapi mungkin ada rasa takut dan sungkan pada Ronaldo, ia malah mengoper bola ke CR7. Mungkin gara-gara kegagalannya itu, gagal pula Juventus menang cuman main 1-1 melawan Atalanta. Everton yang kurang diunggulkan berhasil menang 0-2 di kandang Leicester City, membawa tim asuhan Carlo Ancelotti itu kembali ke urutan kelima klasemen Premier League. Everton kalah dalam hal penguasaan bola hanya 39% saja, tetapi memiliki tembakan on target lebih banyak, 6 kali, daripada Leicester City yang entah bagaimana gagal mencatatkan shots on target lebih dari 2. Leicester City masih berada pada urutan keempat, poin 24 sama banyaknya dengan Southampton yang imbang 1-1 di Arsenal tetapi kalah selisih gol. Pada urutan kedua dengan poin 25 adalah Tottenham yang kalah 2-1 di Liverpool. Tim promosi Leeds United menang besar pada Kamis dini hari 17 Desember 2020 dengan skor 5-2 atas Newcastle United. Tim tamu Newcastle unggul lebih dulu 0-1 sebelum disamakan 1-1 oleh Patrick Bamford, top skor klub. Rodrigo menjauhkan jarak 2-1 tetapi disamakan lagi oleh Newcastle. Barulah pada 13 menit terakhir pertandingan, Leeds United melaju dengan 3 gol. Hasil ini membawa anak-anak Marcelo Bielsa meraih 17 poin dan duduk pada urutan ke-13 klasemen. Mourinho merasa bahwa Spurs sudah memperlihatkan ke seluruh dunia mengapa mereka menjadi dua tim teratas di Liga Inggris. Spurs berhasil selamat dari banjir serangan Liverpool sepanjang babak pertama sebelum membuang peluang untuk menang pada akhir babak kedua. Terakhir kali Mourinho datang ke Anfield, dia menderita kekalahan 3-1 bersama Manchester United pada Desember 2018 yang membuatnya dipecat 24 jam kemudian. Di sini, di Spurs, dia bertanggung jawab atas tim yang berbeda, yang sedang berkembang, yang sedang duduk pada posisi kedua teratas klasemen, dan pasti bersaing untuk memperebutkan puncak klasemen pada akhir musim 2020-21. Kata Mourinho, kami bermain untuk menang, kami tidak bermain untuk mendapatkan 1 poin saja. 1 poin akan menjadi hasil yang cukup adil, tetapi kami bermain untuk menang dan memiliki peluang terbesar untuk memenangkannya. 1 poin adalah hasil yang sangat tidak pantas, tetapi itulah sepak bola, kata Mourinho. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Liverpool akan tandang ke Crystal Palace pada Sabtu malam 19 Desember. The Reds baru saja mendapatkan semangat setelah menang 2-1 atas Tottenham Hotspur, pesaing terdekatnya pada laga hari Kamis dini hari 17 Desember. Kemenangan itu membuat mereka unggul 3 poin di atas Tottenham dan mengukuhkan The Reds pada puncak klasemen Premier League. Dengan modal 3 kemenangan dan 2 hasil imbang, pasukan Jurgen Klopp sangat dijagokan menang melawan The Eagles yang baru meraih 2 hasil imbang pada laga terkininya. Salah satunya skor 1-1 melawan Tottenham. Dari 5 laga terkininya, Palace meraih total 2 kekalahan, 2 imbang dan 1 kemenangan. Prediksi skor 0-2 untuk Liverpool. Tuan rumah Southampton baru saja mencatatkan hasil imbang penting 1-1 di kandang Arsenal yang sangat membangkitkan semangat, membuat mereka semakin kokoh pada posisi ketiga klasemen Premier League dengan 24 poin. Manchester City sementara itu baru saja mengalami kekecewaan ditahan imbang 1-1 oleh tim degradasi West Brom, membuat mereka gagal menembus 5 besar. Dengan 2 hasil kemenangan, 2 draw, dan 1 kekalahan dari 5 laga terkininya, The Saints akan sangat percaya diri menghadapi City yang berada pada posisi 8 klasemen, 2 kemenangan, dan 3 hasil imbang dari 5 laga terbarunya. Tetapi Pep Guardiola sangat ahli dalam membalikkan situasi serta menekan anak buahnya untuk menang.
Prediksi skor 1-2 untuk City pada laga Sabtu malam 19 Desember 2020. Barcelona versus Valencia akan berlangsung pada Sabtu malam 19 Desember 2020. Barca bisa dibilang menang beruntung saat unggul 2-1 atas Real Sociedad pada Kamis 17 Desember dengan jumlah serangan kedua tim nyaris sama banyak dan La Real mencatatkan tembakan on target lebih banyak daripada Barca. Tetapi yang terpenting, momentum kemenangan Barcelona sudah kembali dan mereka akan mencatatkan kemenangan atas Valencia yang meraih 3 hasil imbang, 1 kalah dan 1 menang dari 5 laga terbarunya. Prediksi skor 2-1 untuk Barcelona. Pasukan Carlo Ancelotti baru saja menang 0-2 di Leicester City, sebuah hasil yang tidak disangka-sangka, membawa Everton tembus kembali ke posisi kelima klasemen Liga Inggris. Hal ini akan memberi mereka dorongan semangat meskipun Everton tim yang sedikit aneh. Lebih garang saat tandang ke stadion orang lain daripada di stadion sendiri di Goodison Park. Arsenal sementara itu menyelesaikan 2 kemenangan, 2 imbang dan 1 kekalahan dari 5 laga terkininya di semua kompetisi. Tetapi 3 kekalahan dan 2 draw dari 5 laga terbarunya di Liga Inggris. Masih sulit membalikan momentum Arsenal dan hal ini akan dimanfaatkan secara baik oleh Everton pada laga Minggu dini hari 20 Desember 2020. Prediksi skor 1-0 untuk Everton. Jose Mourinho sangat jengkel dengan kekalahan 2-1 di Liverpool dan akan berusaha bangkit melawan Leicester City, sebuah tim dengan filosofi menyerang. Tottenham nyaris menahan imbang Liverpool dan mereka akan mengulangi taktik serupa membuat frustrasi tim tamu pada laga Minggu malam 20 Desember. Prediksi skor 2-0 untuk kemenangan Spurs. Manchester United, tim yang sangat garang saat tandang, menang 5 dari 5 akan menyambut Leeds United di Old Trafford. Performa Setan Merah sangat buruk saat kandang, dengan hanya 1 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Tetapi Leeds United juga bukan tim yang meyakinkan saat tandang, menang 3 kali dan kalah 3 kali. Leeds baru saja menang 5-2 di kandangnya sendiri melawan Newcastle United pada Kamis 17 Desember. Jadi ini akan menjadi laga yang sangat menjanjikan bagi The Whites, dengan mereka akan main terbuka mencoba mencuri kemenangan. Prediksi skor 1-2 untuk kemenangan Leeds United. Dengan 3 hasil imbang dan 2 kemenangan dari 5 laga terkininya, Parma hanya sedikit lebih buruk saja dibandingkan Juventus, 4 kemenangan dan 1 imbang dari 5 laga terbaru di semua kompetisi. Juventus diperkirakan masih bisa menang dengan skor 0-2 atas tuan rumah Parma pada laga Minggu dini hari 20 Desember 2020. Sassuolo yang tadinya berada di puncak klasemen dan kini merosot ke posisi kelima akan menjamu AC Milan pada Minggu malam 20 Desember 2020. Dengan modal 3 kemenangan dan 2 imbang, serta tekanan yang diberikan oleh Inter Milan yang berada 1 poin di bawahnya, Rossoneri akan berusaha keras kembali ke jalur kemenangan. Sassuolo gagal mencetak lebih dari 1 gol dalam 3 laga terbarunya, memberi petunjuk kesulitan yang mereka hadapi belum akan berakhir dalam waktu dekat. Prediksi skor 0-1 untuk Milan. Inter akan sangat bernafsu untuk menang setelah mereka menemukan diri 1 poin dan 1 posisi di bawah AC Milan. Calon lawan yang akan mereka hadapi pada Minggu malam 20 Desember menempati urutan ke-16 klasemen Serie A dengan 5 kekalahan dan 5 hasil imbang dari 12 pertandingan. Jadi diprediksi Nerazzurri bisa mengambil 3 poin dengan mudah atas Spezia. Prediksi skor 3-1. Eibar versus Real Madrid akan berlangsung pada Senin dini hari 21 Desember 2020. Usai beberapa kekecewaan di Liga Champions, Los Blancos sudah kembali ke jalur kemenangan. Antara lain kemenangan melawan Atletico Madrid 2-0 dan Athletic Bilbao 3-1. Dari 5 perjumpaan terbarunya pernah 1 kali, Eibar mengejutkan Los Blancos dengan kemenangan 3-0 pada November 2018. 2 head-to-head terbaru usai dengan skor 3-1, Juni 2020 di Madrid dan 0-4 di kandang Eibar.
Apa yang membuat khawatir Zinedine Zidane adalah Eibar merupakan tim nomor 4 terkuat saat mereka tandang dan baru kebobolan 10 gol dari 13 laga secara keseluruhan, 5 gol saat tandang. Jadi diperkirakan Los Merengues akan mengalami kesulitan menjebol gawang Eibar. Prediksi skor 0-0. Chelsea versus West Ham United akan berlangsung agak jauh, yaitu Selasa dini hari 22 Desember 2020. The Blues sudah 2 kali kalah beruntun, 2-1 di Wolves dan 1-0 di Everton. Jadi mereka akan memaksakan sebuah kemenangan di Stamford Bridge ini dengan permainan yang taktis dan penyelesaian yang klinis. Secara momentum, The Hammers berada dalam posisi lebih baik karena mencatatkan 1 kekalahan, 1 imbang, dan 3 kemenangan dari 5 laga terkininya. Sementara Chelsea sudah 2 kekalahan, 1 imbang, dan 2 kemenangan dari 5 laga terbarunya di semua kompetisi. Tetapi secara kualitas, pasukan David Moyes masih kalah dari anak-anak Frank Lampard. Prediksi skor 2-1 untuk kemenangan Chelsea. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.